Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Safidin Kois, MA 7101900029. Di sini saya akan mempresentasikan video yang telah saya buat untuk menyelesaikan soal UAS keamanan jaringan. Ya, langsung saja saya akan mempresentasikan. Yang pertama adalah membuat analisis risiko keamanan terhadap perusahaan beserta penjelasannya. Saya akan menganalisis risiko keamanan terhadap perusahaan cloud computing. Dengan banyaknya perkembangan teknologi zaman sekarang, baik dari segi infrastruktur, jaringan, dan telekomunikasi, salah satu perkembangan teknologi tersebut adalah cloud. Cloud bisa disebut sebuah teknologi yang mana dapat diakses dimanapun menggunakan jaringan internet. Beberapa contoh layanan penyedia cloud diantaranya Apple iCloud, Dropbox, Netflix, Amazon Cloud Drive, Google Drive, dan lain-lain. Cloud juga memiliki beberapa risiko keamanan. Ya, ini resiko keamanan cloud. Yang pertama, accountability dan data risk, user identity federation, regulatory compliance, business continuity, and resilience. Yang kelima, user privacy and secondary usage of data. Nomor 6, service and data integration. Nomor 7, multi-tenancy and basically security. And the last, nomor 8, infrastruktur security. Selanjutnya, saya akan membahas risiko, accountability, dan data risk. Permasalahan risiko ini termasuk sensitivitas penyimpanan data. Mitigasi yang dilakukan dari risiko ini adalah penyedia melakukan enkripsi di data at rest dan di data in transit. Penyedia melakukan isolasi terhadap data banyak konsumen untuk mencegah akses, perubahan, atau penghapusan data yang tidak sah. Pahami bagaimana penyedia layanan cloud mengamankan data, mendeteksi dan melaporkan akses ilegal, mengetahui lokasi penyimpanan data, dan memastikan penyedia layanan tidak menyimpan data di negara yang memiliki aturan yang dapat merugikan perusahaan yang menggunakan layanan cloud. Nomor 2, user identity federation. Resiko ini adalah mengontrol identitas pengguna saat mereka menggunakan layanan dan aplikasi penyedia cloud yang berbeda. Mitigasi yang dilakukan adalah melakukan penggabungan identitas, federated identity, menggunakan OAuth untuk backend integrasinya, dan yang terakhir, Tiger user provisioning control. Nomor 3 yaitu adalah resiko regulatory compliance. Resiko ini tentang perbedaan regulator atau aturan dan hukum setiap negara pada penyimpanan data. Selanjutnya, mitigasi yang dilakukan adalah menerapkan risk management dan define data protection requirement and SLAs. Dan yang terakhir, provide atau consumer agreement to a predefined RICI model. Nomor 4, business continuity and resiliency. Ketika sebuah perusahaan mempercayakan layanan bisnis yang mereka miliki ke salah satu penyedia cloud, perusahaan tersebut harus mengetahui tingkat continuity and resiliency dari penyedia cloud yang mereka percayai. Selanjutnya, mitigasi yang dilakukan membuat kontrak kepada provider cloud terkait recovery time dan denda jika terjadi downtime. Pastikan cloud provider memiliki standar terkait continuity seperti standar BS2599. Nomor 5, user privacy and secondary usage of data. Risiko yang terjadi pada privasi pengguna dan usage data kedua. Mitigasi yang dilakukan memperlakukan kebijakan yang berisi tentang privasi dan penggunaannya, persetujuan dalam kurung keikutsertaan atau tidak ikut, dan penggunaan secondary usage. Memastikan penyimpanan data terenkripsi, melakukan terms of service dengan provider, salah satunya berisi tanggung jawab terhadap kepatuhan aturan yang ada dan aturan antar negara, the identification of personal information. Nomor 6 adalah service and data integration, risiko tentang pelayanan data integrasi. Mitigasi yang dilakukan adalah memastikan layanan cloud menggunakan enkripsi data in transit. Selanjutnya, memastikan layanan cloud menggunakan enkripsi data at rest. Dan yang terakhir, memastikan layanan cloud menggunakan enkripsi. Nomor 7, multi-tenancy and physical security.
Multitenancy dalam cloud berarti menggunakan satu server, RAM, CPU, hard disk yang dipakai beberapa konsumen, atau multitenancy juga dapat diartikan sebuah local instance yang dari sebuah aplikasi yang di-share untuk banyak konsumen. Aplikasi yang dilakukan adalah penyedia layanan harus membuat sebuah infrastruktur yang bagus untuk multitenancy daripada menggunakan layanan yang sebenarnya bukan untuk multitenancy. Setiap data dan dipisahkan data tersebut dari pengguna lain. Dengan kata lain, setiap pengguna memiliki kunci sendiri. Berarti penyedia harus memiliki manajemen kunci yang baik. Adanya kontrol dan koordinasi terkait perubahan manajemen. Selanjutnya, transparansi atau audit akses administratif. Selanjutnya, regular third party assessment. Dan yang terakhir, virtual private cloud VPC. Ini selanjutnya adalah analisis risiko cloud computing. Yang terakhir, infrastruktur security. Risiko berkaitan tentang infrastruktur keamanan, yaitu adalah risiko berkaitan dengan infrastruktur keamanan. Selanjutnya, mitigasi yang dilakukan adalah melakukan hardening untuk setiap komponen yang ada, baik OS, aplikasi, dan konfigurasi, melakukan tethering of the solution architecture, selanjutnya melakukan isolation of infrastructure komponen, dan yang terakhir membuat role-based administrative access and restricted administrative privilege. Terima kasih. Terima kasih. Itulah presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan yang terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.